sebuah pak ya, yang bergerak di atas es yang frictionless di sumbu X dalam pergerakan satu dimensi ya. Jadi pak ini masanya 0,2 kg ya, masa 0,2 kg, gaya F1 dan F2. Nah, ini baru gambar A nya saja ya. Gaya F1 dan F2 itu sepanjang aksis. F1 itu 4 Newton dan F2 2 Newton, F3 yang arahnya 30 derajat. Gambarnya akan ada pada slide berikutnya, dan mempunyai besar F3 1 Newton ya. Ya, sekarang ditanya adalah percepatan ya, kecepatan daripada pak ini bergerak ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini ya, untuk menghindari gambar objek yang agak sulit, maka dibuat suatu diagram, namanya diagram free body diagram ya. Jadi free body diagram ini memudahkan, menyederhanakan bentuk sehingga yang tampil hanya gaya-gaya, karena kita memerlukannya adalah gaya-gayanya ini ya. Jadi benda ini kita nyatakan dengan titik ya. Dia menerima gaya F1 ke arah kanan ya. Nah, jadi menerima gaya 1 ke arah kanan, kita akan hitung percepatannya ya sesuai dengan hukum Newton. Kedua ya, kita bisa hitung bahwa A nya itu adalah 20 meter per detik kuadrat. Oke ya, jadi kita lanjutkan untuk yang gambar yang B ya. Dimana B di sini ada gaya F2 yang arahnya berlawanan dengan F1 ya. Free body diagramnya seperti ini ya. Jadi untuk menghitung percepatannya, maka F1 dikurang F2 ya, sama dengan MAX, sehingga kita ketemu adalah 10 meter per detik kuadrat ya. Nah, bagaimana kalau F3 nya, ada gaya F3 yang arahnya membentuk sudut ke bawah seperti ini. Sudutnya adalah sekitar 30 derajat ke bawah ya. Jadi di sini yang dihitung kita adalah F yang arahnya sumbu X ya. Karena dia, gaya ini yang menyebabkan dia pergerakannya sepanjang sumbu X, F3X ini ya. Jadi F3X adalah F3 cos theta ya. Di sini kita hitung berapa besar AX-nya, yaitu sekitar min 5,7, berarti arahnya adalah ke kiri ya. Kalau yang ini arahnya adalah ke kanan. Yap, tidak begitu sulit ya, semoga paham. Kita lanjutkan lagi. Ini di sini ada gaya yang hilang ya. Gaya hilang ya, justru kita di dalam problem ini untuk mencari gaya itu ya. Di sini ada 2 kg ya, koki tipis ya, dipercepat pada 3 meter per sekon kuadrat dalam arah A ya. Dia di atas permukaan yang horizontal frictionless tanpa gaya gesek ya. Nah, di percepatan ini disebabkan oleh 3 gaya horizontal ya. Jadi ini merupakan resultan ya. Ada 3 gaya horizontal, ada 3 gaya ya. Ada 3 gaya yang menyebabkan di sini hanya tunjukkan 2 ya, F1 dan F2 ya. Di mana F1-nya itu 10 Newton dan F2-nya 20 Newton, sehingga resultannya itu menghasilkan percepatan yang arahnya ke sana ya. Percepatannya itu sebesar 3 ya, 3 meter per detik ya. Jadi kalau digambarkan begini ya, kenapa begini? Sebenarnya ini F1 F2 tambah F3 ya, F1 F2 ke atas ya, tambah F3 nya ke sini ya. Jadi F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan MA ya. Di sini MA, jadi F3 nya adalah sama aja MA dikurang F1 dikurang F2 ya. Jadi kita bisa lihat di sini F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan MA
Ya, jadi F3-nya kita keluarkan seperti ini sehingga membentuk gambar seperti yang tadi. Ya, MA dikurang F1 dikurang F2. Ya. Ya, jadi di sini F3X ya. Ini searah yang sumbu X ya. Sehingga dapat 12,5 Newton yang searahnya sumbu Y itu min 10,4 Newton ya. Sehingga secara vektoris kita bisa buat seperti ini. Ya, jadi F3 itu 13 Newton min 10 Newton. Oke. Dengan menggunakan kalkulator F3 itu besarnya 16 Newton dan tetanya min 40 derajat. Min 40 derajat. Oke. Jadi min 40 derajat ada di kuadran keempat. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke gaya-gaya khusus ya. Gaya-gaya tertentu. Yang dimaksud dengan gaya tertentu di sini ada yang kita bahas adalah gaya gravitasi. Ya. Oke, lanjut saja. Ya, jadi gaya gravitasi apa sih yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Ya, jadi gaya gravitasi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gaya gravitasi ya pada sebuah benda adalah jenis gaya tertentu yang arahnya menuju ke benda kedua ya. Benda kedua di sini yang dimaksudkan adalah bumi ya. Jadi dalam pembicaraan ini bumi ya kita ambil ya. Jadi kita berbicara dengan gaya gravitasi pada sebuah benda merupakan gaya tarik yang arahnya ke pusat bumi ya, langsung menuju ke tanah. Jadi kita asumsikan di sini ground sebagai kerangka inersialnya ya. Jadi itu ya. Jadi singkatnya gaya gravitasi adalah gaya yang menuju ke bawah, ke bumi, ke ground gitu ya. Oke, lanjut lagi. Lalu jatuh bebas. Jatuh bebas yang dimaksud dengan kata jatuh bebas itu apa ya? Jadi anggap saja sebuah benda bermassa m ya jatuh bebas dengan percepatan jatuh bebas yang besarnya g ya, yang besarnya besarnya g gravitasi ya. Jika kita mengabaikan efek udara, ya, hanya gaya yang berlaku pada benda tersebut, ya, adalah gaya gravitasi. Ya, jadi abaikan pengaruh-pengaruh udara, yang berlaku pada benda itu hanyalah gaya gravitasi. Gaya ini arahnya ke bawah, ya. Percepatan juga arahnya ke bawah. Maka sesuai dengan hukum Newton, F sama dengan MA. Itu ya, gayanya ke bawah, percepatannya ke bawah ya. Jadi jika kita menempatkan sumbu Y vertikal ya, di mana arah positif ke atas dan arah negatif itu ke bawah, maka hukum Newton kedua dapat ditulis dalam F net Y sama dengan MAY. Ya, ini hukum Newton kedua ini kan. Nah, F net Y itu arahnya ke bawah. Gaya gravitasi arahnya ke bawah. Nah, percepatannya dalam hal ini adalah gravitasi. Percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi min G. Gayanya min arahnya ke bawah. Percepatannya juga arah ke bawah. Jadi di sini kita bisa tulis Fg itu sama dengan mg ya. Dan kalau ditulis secara vektoris, Fg itu sama dengan min Fg J ya. J ini satuan vektor yang arahnya sumbu Y ya. Min di sini menunjukkan bahwa Fg itu ini karena skalar ya, ini vektor, ini skalar. Nah, ini hanya besar saja, jadi arahnya adalah min J ke bawah. Fg ini sama aja M kali G
ya, M kali G. Nah, kalau ditulis secara vektoris ya MG vektoris gitu ya, minusnya hilang. Tapi di sini kan vektoris. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Weight ya. Weight atau berat W ya. Berat W dari sebuah benda adalah besar gaya yang diperlukan ya. Berat W ya, ini merupakan satuan gaya W ini ya. Jadi gaya yang diperlukan untuk mencegah benda itu jatuh bebas. Oke, sekarang mari kita lihat situasi yang umum lagi ya. Kita pertimbangkan sebuah benda yang percepatannya adalah A ya, dengan mengasumsikan ground itu sebagai kerangka awal, titik nolnya ya. Dua gaya yang berlaku pada sebuah benda ya, yaitu gaya gravitasi yang arahnya ke bawah ya, dan gaya penyeimbang yang arahnya ke atas yaitu W ya. Jadi sini ada dua gaya yang menyebabkan yang berlaku pada sebuah benda agar benda itu dalam kondisi diam ya, gaya gravitasi dan gaya penyeimbang yang arahnya ke atas ya. Karena benda itu dalam keadaan diam, maka W ya, W dikurang FG ya, FG-nya ke bawah ya, sama dengan 0 ya. Jadi dalam hal ini W sama dengan FG ya. FG-nya sama dengan M kali G gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan di sini bahwa berat sebuah benda adalah sama dengan FG, berat sebuah benda itu sama dengan gaya gravitasi pada benda tersebut, atau W sama dengan mg. Oke ya, lanjut weighing ya. Jadi weighing, jadi di sini untuk mengukur berat suatu benda ya, salah satu caranya adalah dengan menempatkan benda lain pada suatu pen dengan lengan seperti ini, katakannya lengan yang sama ya, balance ya, benda yang akan kita ukur di sini, lalu kita letakkan suatu benda lain yang ukurannya sudah kita ketahui dan dianggap bisa menjadi standar ya. Jika lengannya ini setimbang ya, tingginya sama katakan, atau jarum penunjuknya sini menunjukkan angka yang setimbang, maka bisa dikatakan bahwa berat di kiri dan berat di kanan itu adalah sama ya. Berat di kiri dan berat di kanan itu adalah sama ya. Jika kita mengetahui jika mengetahui besar gravitasi di lokasi ini, maka kita akan memperoleh massa daripada benda tersebut ya. Jadi yang diukur di dalam timbangan ini adalah gaya berat ya, gaya berat. Satuannya adalah Newton ya. Bisa juga untuk mengukur berat dari suatu benda itu adalah dengan pegas seperti ini ya. Jadi kalau dibebankan, maka jarum penunjuknya ini akan turun. Jarumnya ini tentunya sudah dikalibrasi ya. Jika menunjukkan suatu jarum penunjuk ini akan menunjukkan berat daripada objek yang kita ukur beratnya tersebut gitu ya. Lanjut ya. Gaya normal ya. Jadi sebuah benda ya, yang katakan ada pada sebuah permukaan ya, jika benda itu kita tekan ya, maka benda itu akan cenderung untuk mendorong ya, mendorong dengan gaya ya, yang dikatakan dengan gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan ya.
Jadi di sini ya, katakan benda itu ada dalam sebuah di atas meja ya, ada gravitasi, maka akan ada gaya normal ke atas ya, Fn ya, gaya normal ke atas. Ini gaya normal ini sebenarnya menandakan sebagai gaya dari meja ini ke benda blok ini, ya. Ya, yang besarnya adalah sama dengan gaya normal ini ya. Jika benda ini dalam keadaan diam ya, dalam keadaan rest ya, dalam keadaan stationer, maka gaya normalnya ini akan sama dengan Fg ya. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan hukum Newton ya, Fn min Fg sama dengan MAY ya. Ini sama ya. Nah, jadi di sini Fn sama dengan Mg plus MAY. Di sini bisa kita keluarkan M-nya, sehingga kalau dia dalam keadaan stationer, makanya berarti 0 ya. Jadi gaya normal adalah sama dengan gaya berat. Lanjut. Oh, ini ada checkpoint ya. Di sini gambar 57 yang ini ya. Di sini checkpointnya adalah apakah besar gaya normal Fn lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Mg ya. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Mg jika blok dan tabel berada di dalam elevator yang arah geraknya ke atas ya. Dalam sebuah elevator yang arah geraknya ke atas dengan laju yang konstan. Dengan laju yang konstan berarti di sini percepatannya 0 ya. Karena kecepatannya konstan ya. Jadi Fn-nya adalah ya sama ya, sama dengan Mg ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dipercepat ya, berarti ada gaya ke atas, ada percepatan yang arahnya ke atas ya. Jadi Fn dikurang Mg sama dengan MAY. Kita bisa pakai rumus ini ya, rumus ini. Nah, jadi Fn-nya sama dengan Mg plus AY ya. Oke, jadi untuk gerak ke atas maka gaya normalnya akan lebih besar karena A-nya tidak 0 ya, lebih besar. Oke. Lanjut. Friction. Jika benda itu kita upayakan untuk bergerak, katakan bergerak ke kanan ya, bisa dengan tarik atau dorong gitu ya, maka benda itu akan berusaha untuk tetap diam. Kenapa diam? Karena di sini ada gaya gesek. Gaya gesek, gaya yang arahnya menahan gaya itu dan arahnya berlawanan, arah yang berlawanan ya. Jika gaya yang kita keluarkan ke benda ini ya, tarik atau didorong, itu masih lebih kecil daripada gaya gesek ya, dalam hal ini adalah gaya gesek statis ya, maka benda ini masih akan tetap diam ya. Jadi di sini friksi ya, ada friksi biasanya untuk permukaan yang kasar. Tension ya, tension jika kita ikatkan tali pada sebuah benda ya, kemudian menariknya ya, maka akan ada gaya tegang tali yang mengarah dari benda itu ke arah tali ya, ke arah tarikan ya, benda ke arah ya dimana gaya itu ditarik misalnya ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, maka gaya tegang talinya adalah ke arah sana ya. Jika bendanya kita tarik ya, maka gaya tegang talinya adalah ke arah atas seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti katrol ya, maka ada dua
sistem ya, katakan sistem ini dan sistem ini ya, sama juga ini kita bisa melihat dalam dua sistem ya. Ini ke atas ya, ini ke atas. Ini ke atas karena ada gaya tarik kita, ini ke atas karena ada gaya berat. Checkpoint ya, gambar C ya, sesuai dengan gambar C. Benda yang digantungkan ya seperti ini ya, beratnya 75 Newton. Nah ya, ini beratnya 75 Newton. Apakah T sama lebih besar atau lebih kecil dari 75 Newton jika bendanya ini bergerak ke atas dengan laju yang konstan. Bergerak ke atas dengan laju yang konstan. Jadi kalau laju yang konstan, maka percepatannya adalah 0 ya. Maka T-nya adalah ya sama T-nya sebesar 75 Newton juga ya. Nah, karena kalau lajunya bertambah, lajunya bertambah ke arah atas ya. Jadi T min mg ya, sama dengan ma gitu ya. Jadi T min mg sama dengan ma, berarti T-nya sama dengan mg plus a gitu ya. T min mg sama dengan ma ya. Jadi T-nya sama dengan mg plus ma, begitu kan ya. Berarti T-nya menjadi lebih besar karena dia bergerak ke atas dipercepat. Kalau bergerak ke atas diperlambat ya, maka A-nya negatif ya. A-nya negatif, berarti mg min a ya, berarti lebih kecil ya. Berarti T-nya akan lebih kecil daripada 75 Newton. Kita lanjut. Kita masuk ke hukum Newton terapannya ya. Di sini ini idenya ya. Idenya di mana gaya itu bisa kita uraikan dalam komponen X, Y, dan Z ya. Kita langsung saja ya ke hukum Newton ketiga ya. Jadi hukum Newton ketiga seperti yang sudah diterangkan di dalam slide-slide sebelumnya, jika ada suatu gaya maka akan ada gaya yang arahnya berlawanan, nah, atau disebut dengan reaksi ya. Jika kita memberikan aksi ke benda tersebut, maka akan ada reaksi dari benda tersebut kepada gaya yang kita berikan tersebut ya. Jadi ketika dua benda berinteraksi ya, gaya pada benda dari yang lainnya itu akan sama dan besarnya sama dan arahnya berlawanan gitu ya. Jadi misalnya ini ada buku ya, ada kret kotak gitu ya. Kita bisa menulis dalam bentuk skalar FBC, B ke C sama dengan C ke B gitu ya. Jadi FBC itu gaya dari B ke C ya, C dari B ini sama ya, kalau dia dalam keadaan seimbang ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk vektoris ya, FBC sama dengan FCB, di sini minus, ada minusnya ya. Oke. Nah, ini kalau di dalam bentuk diagram. Baik, sekarang kita akan lihat ada suatu, katakan cantaloupe ya. Cantaloupe ini ya, buah ya, yang diletakkan di atas meja ya. Dimana mejanya itu berada di atas bumi ya. Cantaloupe ini di atas meja, maka dia ada gaya berat ke bawah ya. Yang gaya berat ke bawah yang merupakan gaya berat daripada cantaloupe ini. Karena cantaloupe ini berada di atas meja dan dalam keadaan diam, maka meja ini harus menahan cantaloupe itu
gayanya itu ke arah atas. Ya. Jadi gaya meja yang diberikan kepada cantaloupe yang arahnya ke atas. Ya, cantaloupe ke arah table ya, atau FCT di sini ya. Ya, di sini FCE ya, cantaloupe ke bumi ya. Ya, jadi di sini karena dia dalam keadaan setimbang ya, maka FCT akan sama dengan FCE ya. FCT akan sama dengan FCE ya. Jadi FCE itu ke bawah ya, yang arahnya ke bawah. Nah, di sini juga ada bumi ya, bumi ke yang arahnya ke atas ya. Ya, sehingga yang menjadikan cantaloupe ini dalam keadaan setimbang. Ya, jadi di sini menerapkan hukum Newton ketiga ya. Jadi ada aksi maka ada reaksi. Jika benda itu dalam keadaan seimbang, maka besar gaya aksi dan reaksinya adalah sama. Yang bedakan hanya arahnya saja ya, arahnya, sehingga dibedakan dengan tanda minus ya. Ini ada sampel problem ya. Benda yang bermasa, benda S ya, masanya 3,3 kg ya. Benda ini berada dalam bidang frictionless ya, tanpa gesekan ya. Dihubungkan oleh sebuah tali, kemudian talinya ini digantungkan oleh sebuah benda yang bermasa 2,1 kg ya. 2 kg. Jadi tali dan puli di sini ya, puli ya. Ini masanya diabaikan. Ya, anggap diabaikan. Massless ya. 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 Nah, sekarang pertanyaannya adalah carilah percepatan daripada blok S ini. Ya. A. Dan B adalah percepatan daripada blok H. Blok H yang ini, percepatan. Lalu berapa tension talinya, kayak tegang talinya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, sistem ini kita bisa menguraikan gaya-gayanya seperti ini ya. Nah, ini ya. Lalu kita bisa bagi dua supaya lebih mudah, lalu membuat diagram bebasnya ya, free body diagramnya, sehingga seperti ini ya. Lalu menguraikan gaya-gaya itu dalam arah sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X, sumbu Y. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini, karena benda S ini bergerak ke arah sana dengan percepatan A ya. Dan yang benda yang H ya, benda yang kedua itu benda H, dia akan bergerak dipercepat ke bawah ya. Oke ya. Lanjut ya. Nah, jadi F-nya ini kita uraikan jadi X, Y, dan Z ya. Jadi sama aja MAX, MAY, dan MAZ ya. Nah, sekarang untuk yang searah sumbu Y ya. Sumbu Y berarti di sini Fnet ya. Fnet sama dengan MAY ya. Karena dia di sini benda S-nya ini masih berada dalam meja ya, tidak bergerak naik turun, maka AY ya, percepatan dari arah sumbu Y itu akan 0 ya. Dan gaya normalnya sama dengan gaya gravitasi daripada blok S ya. Ya, untuk yang H ya, Fnet Y itu sama dengan MAY ya. Jadi Fnet itu sama dengan T dikurang FGH. T dikurang FGH sama dengan MAY ya. Nah, nanti A-nya ini minus ya. Ya. Jadi di sini di dalam arah X di sini hanya ada satu komponen ya.
dia hanya ada satu komponen dalam arah X ya. Untuk yang ini kita lihat ya, di Fnet itu sama dengan MAX dan T-nya akan sama dengan MA ya. Oke ya. T sama dengan MA. Jadi di sini kalau kita lihat yang sistem kedua ya, T dikurang MG itu sama dengan MA ya. Jadi A-nya adalah M dibagi M besar tambah M kecil adalah per kali G ya. Nah, ini adalah gaya tegang tali ya. Jadi kita bisa cari persamaannya ya. Karena T-nya itu sama dengan MA ya. Karena T sama dengan MA, jadi A-nya adalah ini, M besarnya hilang ya. Ya, oke. Kita bisa masukkan, jadi A-nya itu, jadi blok kedua blok ini bergerak dengan kecepatan dengan percepatan 3,8 meter per detik kuadrat ya. Dan gaya tegang talinya sebesar 13 Newton ya. Bisa ya, paham? Lanjut ke ya. Nah, ini kalau ada suatu katakan kotak ya, box ya, berada dalam bidang miring, frictionless ya, tanpa gaya gesek dengan sudut 30 derajat ya. Boxnya mempunyai massa 5 kg, gaya 5 kg dan gaya dari cordnya ini ya, gaya tegang talinya itu sebesar 25 Newton. Jadi kesananya gayanya itu sebesar 20 Newton. Berapa percepatan box sepanjang bidang miring? Percepatannya yang tanya. Ya. Jadi di sini Fnet ya, MAX ya. Jadi kita uraikan ini ya. T-nya itu ke arah sana ya, normalnya ke arah sana, jadi FG-nya ke arah bawah. Theta sudut ini itu adalah sama dengan sudut yang ini ya. Jadi kalau kita uraikan di sini ya, sudut ini ada sama dengan yang ini. Ya, jadi ini adalah sama dengan MG cos, FG cos ya. Jadi Fn akan sama dengan MG cos. Nah, yang bidang miring FG sin ya, FG sin. FG adalah besarnya sama dengan MG, jadi T dikurang MG sin itu sama dengan MA dan A nya adalah 0,1 ya. Jadi benda ini akan bergerak ke arah atas ya dengan percepatan 0,1 meter per detik ya. Besarnya gaya normal adalah sama dengan MG cos ya. Oke, lanjut ya. Ini seorang passenger, masanya 72,2 kg ya. Ya, berada dalam suatu elevator ya. Lalu dia di sini membaca skala ya, ada semacam skala timbangan ya, ya. Lalu capnya ini stationer ya, ketika bergerak ke atas atau ke bawah ya. Nah, sekarang di sini disuruh cari persamaan umum ya, jika bergerak vertikal ya. Nah, jadi di sini Fnet sama dengan MAY ya. Nah, jadi Fnet-nya itu adalah F dikurang FG ya. F normal, gaya normal dikurang FG sama dengan MA ya. Jadi Fn ya. Jadi ini adalah persamaan umum ya. Tergantung A-nya ya. A-nya itu ke bawah atau ke atas, dipercepat atau diperlambat begitu ya. Nah, sekarang ya, jika capnya stationer atau bergerak ke atas dengan kecepatan dengan laju konstan ya. Kalau dia stationer berarti
tetap ya, tetap bergerak ke atas, kecepatannya tetap, berarti percepatannya 0 ya, jadi A nya itu 0 ya. Nah sekarang bagaimana kalau capnya itu dipercepat ke arah atas, geraknya dipercepat, jadi ada pertambahan percepatan ke arah atas ya. Dan kalau percepatannya ke arah bawah sebesar 3,2, bagaimana kalau ke arah atas dengan percepatan 3,2 bagaimana ya. Di sini ya, karena percepatan ke atas A nya itu plus ya, karena mengarah ke bawah berarti A nya itu min ya. Jadi lihat di sini, kalau dia bergerak ke atas maka gaya normalnya bertambah, berkurang ya, lebih kecil dibanding jika dia bergerak ke bawah. Oke ya, lanjut. Ini ada 3 astronot ya, dia menggunakan jet yang ada di punggungnya ini ya. Dia akan memindahkan atau menggerakkan asteroid ya, 120 kg ya. Asteroid menuju ke ya, pokoknya digerakkan lah ya. Ya, gaya yang dikeluarkannya itu ya F1 ya, yang ini ya, itu 32 Newton, F2 secara sumbu 55 Newton, dan F3 nya itu 41 Newton, masing-masing sudutnya theta 130 dan ini 60. Oke ya. Sekarang berapa percepatan asteroid ya? Di dalam notasi satuan vektor besarnya dan pergerakan relatifnya ya. Jadi ini problem bisa dicoba ya. Ada berapa problem nih? Ada 4, 5 ya, ada 5 problem ya. Boleh dicoba, selamat mencoba. Semoga bisa ya, tidak ada masalah. Ada masalah bisa kita bahas melalui komen atau melalui tempat dan waktu yang